saya itu masuk tentara, katanya bayar kan Iya. gitu. Orang baik tidak diambil. Jadi kalau Kebalikannya. yang masjid ketua panitianya Nasrani, yang gereja ketuanya orang Muslim. Gitu. Muslim. Tidak ada kultur budaya yang membuat adanya pertentangan sebenarnya di bangsa Indonesia ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Petanesia, hari ini kita berkenan hadir bersilaturahmi di Kodim 0905 Balikpapan. Saat ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Bapak Dandim 0905 Balikpapan, Bapak Kolonel Infanteri Faisal Rizal SIP. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas. Gimana kondisi Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semua Pak. Terus kegiatan Petanesia bagaimana? Petanesia alhamdulillah saat ini kita mulai berjalan Pak, dan ini salah satu agenda kita untuk kita minta kepada semua Forkopimda yang ada di Balikpapan ini untuk kita podcast bagaimana tentang kebangsaan. Kebetulan hari ini kita berkenan untuk bisa silaturahim ke Pak Dandim. Siap, alhamdulillah ya. Mas Arif Mas berkenan hadir pada siang ini. Tadi sama-sama melaksanakan ibadah sholat zuhur, kemudian dilanjutkan kita ngobrol-ngobrol tentang masalah kebangsaan khususnya yang berada di wilayah Balikpapan. Kira-kira apa Mas? Mungkin kita ibarat pepatah Pak, kita kalau nggak kenal nggak sayang ini. Para sahabat Petanesia ini belum terlalu kenal ini dengan ibaratnya ini ya kenal, cuman secara lebih mendalam saya kira ini belum gitu Pak. Istilahnya biografi singkat Pak lah mana kita kira. Baik Mas, saya dilahirkan di Banyuwangi, tepatnya di Benculuk. Kemudian saya sekolah di sana. Pada saat saya sekolah, karena melihat ekonomi keluarga tidak mampu, saya diajak kawan untuk mendaftar taruna pada saat itu. Mendaftar taruna, saya nggak ngerti tuh daftar taruna bagaimana, diajak, saya ngikut aja. Nah, akhirnya daftar taruna, alhamdulillah bisa lulus. Gitu ya, jadi saya masuk taruna, itu lulus SMA itu 93, kemudian masuk tarunanya 94, sempat saya nganggur 1 tahun karena menentukan nasib mau kuliah atau bekerja. Nah, kalau kuliah orang tua tidak mampu dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Kalau bekerja juga kira-kira kerjanya apa? Kalau bekerja itu kan harus memiliki skill, sedangkan kita ini kan habis lulusan SMA skillnya belum ada kan gitu kan. Ya, Pak, ya. Nah, terus diajak kawan karena masuk taruna itu dibiayai oleh negara. Kemudian kalau lulus jadi letnan, itu membuat saya tertarik. Yang pertama orang tua tidak perlu membiayai saya untuk sekolah. Ya kemudian saya keluar juga sudah jelas mengabdi kepada negara dan bangsa ini yang kita cintai Mas. Sehingga saya lulus 97, kemudian lulus pertama saya penempatan tugas di Kodam 1 Bukit Barisan sampai kapten. Kemudian selapa saya masuk ke Kostrad, karena mantan komandan-komandan saya yang berada di satuan saya sebelumnya di Kodam 1 itu banyak rata-rata wadan komandan dari Kostrad. Sehingga saya disuruh masuk Kostrad. Tadinya saya masuk Kostrad, diberi Kiflinut 18 di Jabung. Kemudian Wadanyon jadi Sepri, terus pindah lagi ke Maluku. Mulai dari di Makodam jadi Danyon, Dandim. Setelah itu di Maluku sampai Wasop saya jadi Asren Divisi 3, ditarik lagi ke Kostrad. 3 tahun saya di Makassar Divisi 3, kemudian diberikan kesempatan lagi di Satuan Kewilayahan Teritorial menjabat Dandim yang kedua kali. Dandim Kolonel tipe A. Ya alhamdulillah kita syukuri Mas. Sekarang di Balikpapan bisa ketemu dengan Mas Arif, kawan-kawan Petanesia memiliki visi yang sama tentang merajut
kebangsaan dan perdamaian, khususnya yang berada di Balikpapan, ya kan, dan seksinya Balikpapan ini sebagai ibu kota negara, di mana sudah ada Undang-Undang Nomor 3 2022 yang ditetapkan bahwa IKN Nusantara itu berada di Kalimantan Timur dan Balikpapan sebagai pintu gerbang dan penyangga dari IKN. Kita sama-sama mendukung dengan adanya pembangunan IKN. Demikian, Mas. Itu kalau melihat tadi riwayatnya Pak ini, itu sebenarnya jadi tentara itu cita-cita atau memang karena kebetulan diajak teman tadi, Pak? Yang pertama saya mau jadi tentara. Saya awal-awal itu orang tua saya, kamu mau jadi tentara nanti bayar katanya kan. Gitu. Bayar juga bingung ini dari mana kita bayar kan. Ada keinginan waktu itu, kamu nanti apa? Mau jadi tentara atau mau meneruskan kuliah? Yang berada di benak saya waktu saya itu SMP itu terpikir, oh masih tentara. Kemudian ada lagi, kemudian setelah masuk SMA, kebetulan saya itu dibesarkan dari keluarga santri. Bapak saya itu tidak mengecam, termasuk ibu saya pendidikan umum, tapi pendidikan pondok pesantren. Ya kan? Jadi orang tua saya tidak sekolah umum, ibu juga tidak lulus sekolah umum, tapi ada pondok pesantren. Dan alhamdulillah kakek saya di situ ada pesantren, sehingga saya dibesarkan dari keluarga ya yang besar di pesantren. Kemudian sekolah juga saya diarahkan dari orang tua juga di madrasah, karena saya tidak sempat untuk mondok, akhirnya udah kamu tidak mondok, kamu sekolahnya umumnya dapat, agamanya dapat, gitu Mas. Ya. Jadi sebenarnya saya tidak, awal-awal itu ada ketertarikan, tapi juga tidak mungkin kita bisa menjadi tentara. Katanya waktu itu di tempat saya, di desa saya itu masuk tentara, katanya bayar kan gitu kan. Tapi setelah saya jadi tentara, masuk Taruna, alhamdulillah banyak dari desa saya yang masuk jadi Taruna. Ada yang AAU, ada Akpol, ada AAL. Akhirnya banyak yang masuk tentara. Setelah kita memberikan masyarakat tahu, dan kita juga ke SMA. Semua SMA yang berada di Banyuwangi kita sampaikan bahwa masuk tentara yang penting kita siap. Kita baik, yakinlah pasti akan diambil. Tidak perlu pakai uang dan biaya. Gratis ya Pak dan ya? gratis. Ya. Ya itu mungkin info sedikit mengenai kalau yang ingin bercita-cita jadi tentara. Jadi gratis Mas. Masuk tentara sudah jelas, dan angkatan darat ya kan, saya jamin TNI maupun negara tidak mungkin ya kan orang baik tidak diambil. Betul. Ya kan? Nah, karena apa? Masyarakat ini kadang-kadang banyak yang ditipu. Padahal seharusnya lulus ya kan, dari panitia ngomong ya minta duit padahal sudah lulus. Ini yang perlu penerangan pada masyarakat kan gitu Mas. Ya, betul. Waktu itu saya baru meyakini ya benar, ternyata masuk tentara itu gratis ya kan. Masuk pendidikan gratis, sampai keluar pun sudah gratis. Sudah malah dapat gaji ya Pak ya. Gaji. Tahu Indonesia Raya Mas. Ya gitu Mas. Ya. Ini karena alhamdulillah dari Sumatera Utara, saya Jawa, Sumatera Utara sampai Papua, Makassar, terakhir saya ini organik di Kalimantan Timur. Ya. Ini saya lihat kan tadi juga seperti Pak Dandim bilang tadi kan, dari Sumatera sampai dengan Papua, Maluku, segala macam itu Pak. Ini kan tentu berbeda budaya, berbeda adat istiadat itu. Ini kan tentu perlu ada penyesuaian kalau kita kan bertugas di tempat tersebut. Kira-kira kiat-kiatnya gimana Pak kalau misalkan menghadapi situasi seperti itu? Masing-masing wilayah itu Mas memang berbeda-beda ya kan. Di Medan, Sumatera Utara ciri khasnya lain, di Jawa juga antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga itu kan berbeda. Jawa Timur itu hampir sama itu ya kan. Dengan orang Makassar, kalau di luar Jawa dengan orang Batak itu hampir sama tipe-tipenya. Kemudian di Makassar, kemudian di Ambon, kemudian Papua, terakhir kita berada di Kalimantan. Sebenarnya secara prinsip mungkin Pak. Prinsip itu yang semua makhluk manusia itu sebenarnya sama Mas, memiliki hati nurani yang sama. Ya kan. Cuma kadang karena adaptasi, kemudian kultur budaya itu masing-masing itu. Tapi kultur budaya itu sebenarnya semuanya ada kesamaan. Tidak ada kultur budaya
yang membuat adanya pertentangan sebenarnya di bangsa Indonesia ini. Iya, iya. Contoh Mas, saya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu antara masjid dengan gereja samping-sampingan. Samping-sampingan ya, Pak, Waktu kita menghadiri acara-acara yang berada di sana, saya waktu di Tapanuli Utara, itu bagaimana toleransi sangat sangat luar biasa. Contohnya, ini aplikasi yang betul-betul saya rasakan di lapangan. Saya Muslim, ya kan. Kami melakukan pemakaman, kemudian acara menghadiri pernikahan. Pemakaman kan ada pesta, ada ya. Iya. makan, pernikahan juga ada makan. Mereka menyiapkan yang Muslim itu disiapkan makan, khususnya yaitu makan nasional. Ya, Nah, itu biasanya tuh untuk orang-orang makan Muslim. nasional, ya. Kemudian yang masak juga orang Batak, semuanya bukan orang Batak Nasrani, ada yang Islam. Ya kan, Betul. yang Islam itu yang memasak untuk orang Islam. Kita makan sama-sama di situ nggak ada masalah. Yang Islam disiapkan dari daging kerbau atau sapi, yang Nasrani juga babi, kita biasa, tapi kita dipisahkan cara masaknya, kita dipisahkan, kita makan sama-sama. Itu Tempatnya tidak ada pun masalah. dibedain mungkin ya, Tempatnya Pak. juga makannya berbeda, tempatnya gabung, gak ada masalah. Oh, iya. Nah, dan mereka menghormati, kita tidak minum tua, kita disiapkan minuman yang lain, minuman kaleng, Fanta, Coca-Cola, mereka minum tua, ya gak ada masalah. Itulah budaya. Tapi mereka menghormati kita sebagai orang Jawa, apalagi orang Muslim menghormati tentang budaya kita. Nah, disitulah saya temukan bagaimana toleransi. Yang pertama kali saya dinas sisanya waktu letnan, ternyata luar biasa Indonesia itu merajut kebersamaan, toleransinya, bahkan betul dulu pendahulu-pendahulu kita itu 28 ya kan Oktober itu Sumpah Pemuda bahwa kita bangsa Indonesia yang bermartabat, ya kan, bahwa kita itu sebenarnya mau dari manapun sebenarnya hati nuraninya sama, tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, saling menghormati. Itu memang jiwa-jiwa dari bangsa kita, Mas. Jadi kita gak ada masalah. Termasuk saya kemudian ke Papua juga sama, kemudian Ambon selama 5 tahun juga sama itu. Enggak ada masalah, bahkan di Ambon itu yang lebih unik, yang menjadi ketua panitia pembangunan masjid itu gereja, orang Nasrani. Oh, kebalikan juga. Kebalikannya. Jadi kalau yang masjid ketua panitianya Nasrani, yang gereja ketuanya orang Muslim. Muslim. Gitu. Jadi Pela Gandong itu karena mereka itu sama seperti yang di Batak. Ada punya marga, tapi di marga itu ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ya biasa aja Pela Gandong satu keluarga. Di Batak juga gitu sama. Nah, kalau di Batak itu waktu 98 tidak terjadi pecah karena bisa diselesaikan semuanya itu karena walaupun berapa etnis di Batak, di Sumatera Utara ada Jawa, ada macam-macam di situ, tapi tidak sampai pecah. Nah, di Maluku itu disayangkan, padahal itu sudah ada Pela Gandong. Karena terprovokasi akhirnya terjadi persoalan. Padahal setelah ada persoalan baru mereka menyadari ya kan bahwa bersatu itu enak gitu ya kan. Ya kan, jangan sampai terjadi lagi, sehingga saat ini di Maluku sangat aman. Ya kan, nggak ada masalah lagi, Mas. Gitu, Mas. Ya. Ini pengalaman kami tugas itu, Mas, mulai dari Sumatera sampai ke Papua gitu, Mas. Ya, itu tadi penjelasan singkat bahwa sebenarnya perbedaan itu bukan satu persoalan. Pak, ya. Justru itu satu hal yang membuat nanti kita ke depan malah bisa jadi kekuatan kita. Betul, Mas. Berkaitan dengan tadi, Pak, kita kembali lagi kita ke arah apa? Artinya saya itu kan dari awal Pak Dandim di sini kan ngikutin kiprahnya gitu. Artinya itu saya pribadi ini pribadi, Pak. Artinya saya pribadi itu mengagumi Pak Dandim itu dalam konteksnya ini tentara jarang yang menemukan itu yang begitu agamis dalam konteks menjalankan tugas. Selama ini saya kenal tentara ya udah sholat udah, tapi ini satu hal yang berbeda, Pak. Di mana saya lihat itu kan Pak Dandim itu menguasai bidang agama itu kan agak mendalam gitu. Biasanya kalau di tentara itu ada di bintal sendiri lah. Ini kan teritorial terus organik itu. Tapi ini luar biasa, di sini jarang yang kondisinya tentara yang menguasai ilmu agama terus selalu mensiarkan itu, Pak. Ini yang saya ini kan dari Pak Dandim itu gitu. Baik, Mas, saya mungkin tadi sudah ngomong kita memang keluarga dari orang tua itu santri, ya kan. Kakek saya punya pondok pesantren dan kemudian saya besar di sekolah madrasah.
Sehingga di situ mungkin saya lebih lebih paham tentang Ya, agama. Orang yang paham tentang agama, dia lebih toleran. lebih Karena toleran. di antara ajaran Rasulullah itu bagaimana menjadi pemimpin yang bisa menaungi, melindungi. Kalau kita pelajaran dulu itu ada pelajaran sejarah. Sejarah Islam itu bagaimana sih kita melindungi Rasulullah itu melindungi Melindungi. seluruh umat, bukan saja umat Islam tapi umat-umat yang lainnya. Sehingga di Betul. situ ada piagam Madinah. Ya, Di piagam Madinah itu semua orang Yahudi, orang Nasrani, etnisnya yang bermacam-macam dibalut atau dalam suatu negara namanya itu Madinah. Nah, ya kan Madinah itu bagaimana semuanya orang yang berada di Madinah menjadi suatu negara, satu kesatuan yang saling melindungi, yang saling menolong, melindungi kalau ada invasi dari luar Madinah yang ingin merusak perdamaian yang berada di Madinah. Nah, banyak sekarang itu aliran-aliran radikal karena tidak paham tentang sejarah. Contoh sejarah tentang Umar bin Khattab, di mana waktu itu gubernur Amru bin As Mesir itu mau membangun masjid, kena dengan punyanya rumahnya orang Yahudi. Yahudi. Orang Yahudi dinegosiasi tidak mau, dipaksa. Kemudian orang Yahudi itu laporan kepada Umar sebagai pemimpin negara pada saat itu. Atasannya gubernur, sampaikan kata Umar ke orang Yahudi ini, ditanya mana si Umar itu pemimpin. Ternyata Umar itu yang tidur, katakan bajunya sobek, bajunya tambalan, kok pemimpin kok kalah sama gubernurnya. Megahnya gubernur itu luar biasa istananya, kalau ini istananya tidak ada, katakan. Tapi yang menjadi salutnya orang Yahudi ini meminta keadilan dari Umar, ambilkan di situ tulang bekas unta, kemudian diambil pedangnya Umar, di garis tulang itu sampaikan ke Amr bin As, gubernur Mesir. Ini pesan dari Umar. Nah, orang Yahudi ini sampai terkejut-kejut, masa pesan kayak gini, gak tulisan, hanya pedang digituin aja, digaris di tulang, ya kan. Nah, dikasihkan kepada Amr bin As. Ternyata Amr bin As ini dari Umar langsung terkencing-kencing menangis. Akhirnya apa, dibebaskan. Tahu dari situ orang Yahudi malah baik, malah diberikan. Dengan Islam itu tidak boleh ada tindakan kekerasan, ya kan. Nah, akhirnya apa? Itulah bagaimana toleransinya. Rasulullah juga gitu. Rasulullah waktu di Madinah, waktu diserang oleh orang-orang dari Mekah, Madinah diserang oleh Mekah, itu yang ikut perang bukan saja orang Islam, tapi ada orang Yahudi, ada orang yang Nasrani. Bahkan pada saat perang Badar, itu orang Yahudi ada yang meninggal, ya kan. Orang Yahudi itu meninggal, maka dan bahkan dengan orang Yahudi meninggal ini sebelum meninggal berwasiat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah Muhammad, katanya, saya titipkan, saya berperang sama-sama engkau, dan harta saya semuanya ini kalau saya nanti meninggal, saya serahkan kepada Baitul Mal untuk digunakan kesejahteraan masyarakat Madinah. Sehingga disitulah kenal hukum wakaf. Hukum wakaf pertama kali karena orang Yahudi mewakafkan seluruh hartanya untuk negaranya. Negara mana? Negara Madinah, dan berperang sama-sama dengan orang-orang Muslim, orang Madinah, orang Yahudi, orang Nasrani, sama ikut perang melawan orang-orang dari Mekah yang ingin menghancurkan, mengganggu kedamaian Madinah. Gitu, Mas. Ya. Jadi gak ada masalah itu. Sebenarnya kalau kita paham agama, maka orang yang Islami, orang yang agamis pasti cinta terhadap negaranya. Kalau orang yang katanya Islami, ya kan, agamis, tapi tidak cinta kepada negara, ya kan, berarti dia memecah negaranya, dia mau benar sendiri, memaksakan kehendak, itu yang sebenarnya yang salah. Karena ajaran Rasulullah dengan para sahabatnya tidak pernah memaksakan. Bahkan Rasulullah itu kepada pamannya sendiri tidak memaksakan agama kepada pamannya yang membesarkan. Nah, gitu, Mas. Itu nilai-nilai dalam konteksnya bahwa banyak juga itu kan kita banyak juga di saudara-saudara kita yang Nasrani, yang agama lain gitu, itu kan menganggap bahwa apalagi kan barusan itu kan ada Khalifatul Muslimin itu kemarin sempat juga kita di ini kan di Gereja Katolik Dahor itu sebenarnya kan mereka minta penjelasan gimana itu kondisinya begini-begini. Nah,
ada satu stigma bahwa kalau misalkan eh, orang Islam itu ya kalau nggak teroris ya suka membuat satu gaduh untuk membuat negara khalifah gitu. Itu menurut pendapat Pak Dandim bagaimana itu? Baik, Mas, terima kasih, Mas. Indonesia ini, Mas, negara yang kaya. Perang saat ini adalah perang generasi kelima, proksi. Dari perang itu baik itu dari agama, budaya, ekonomi, politik, ya kan? Itu kemudian ada lagi siber sekarang itu, Iya. media-media itu luar biasa. Sehingga perang generasi kelima ini secara kompleks. Nah, termasuk perang generasi kelima, bagaimana Indonesia yang akan kaya, yang luar biasa sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, ini memang sengaja, ya kan, untuk bagaimana Indonesia itu tidak bisa berkembang, ya kan, tidak bisa maju dan berkembang, akhirnya dimasukkanlah paham-paham radikal. Dan paham-paham radikal ini karena bangsa kita ini, masyarakat kita ini kadang-kadang masyarakat awam mudah dia untuk dipengaruhi. Kalau ada orang yang berjenggot, bersuban, udah langsung patuh apa yang dikatakan sudah wah itu sudah Dianggapnya benar, benar ya kan? gitu ya, Nah, Dan. ibaratnya sami nawa atau saya mendengar saya benarkan, padahal itu banyak penyimpangan. Contoh masalah ISIS. ISIS itu kan untuk memecah belah, Mas, ya kan? Afghanistan dipecah belah. Sekarang apa? Syria juga kayak gitu. Libya apakah dengan baik setelah Muammar Gaddafi, ya kan, Hancur digulingkan? Saddam Hussein, Irak kayak gitu. Kan Afghanistan, Syria, Iya. semua wilayah Timur Tengah hancur. Karena apa? Dengan paham-paham seperti khalifah. ISIS itu kan khalifah mau mempersatukan, ya kan? Iya, betul. Jadi kita ini sudah benar, agama ini sudah benar. Kemudian bangsa kita, dulu pendiri bangsa kita termasuk PPKI itu ada 9, Mas. Di antara 9 ini rata-rata yang 8 ulama. Mereka tidak pernah memaksakan tentang landasan negara kita. Kemudian pembukaan juga tidak pernah dipaksakan. Masalah yang ketuhanan yang Maha Esa itu juga awal mulanya bersyarikatkan Islam, tapi kita orang-orang pendiri agama ini yang agamis, Kiai Hasyim Asy'ari, ya kan, Kiai Agus Salim, ya, itu tidak ingin. Pak Hatta juga ulama, Pak Karno juga tidak ingin Indonesia ini adalah negara yang semua agama ikut berjuang, seperti di Madinah semua ikut berjuang untuk Madinah. Kita tidak bisa memaksakan tentang agama. Urusan agama itu urusan masing-masing. Masalah hidayah itu urusan Allah. Yang penting kita ini berbuat baik dengan siapapun. Betul. Ya kan? Berbuat baik, menghormati dengan siapapun kita itu. Nah, saya kemana-mana itu tujuannya bagaimana kita mengajak kebaikan. Ya kan? Jangan sampai anggota maupun masyarakat ikut-ikut dengan paham-paham radikal dan intoleransi, gitu, Mas. Yes. Ya kan, paham radikal dan intoleransi, makanya saya harus masuk baik dengan agama, khususnya saya paham tentang Islam, sehingga kita sampaikan bahwa paham-paham seperti kayak itu memaksakan kehendak gak benar. Rasulullah, para sahabatnya sudah memberikan contoh yang luar biasa, tidak pernah memaksakan, ya kan, kehendaknya. Makanya kalau ada orang-orang yang selalu memaksakan pingin benar sendiri, ya kan, itu pasti salah, ya kan. Karena pendiri bangsa ini orang-orang kiai yang top semuanya sudah merumuskan bangsa ini dengan Pancasilanya, dengan pembukaannya yang mengakomodir seluruh masyarakat, berbagai suku, agama, dan antar golongan dan budaya semua sudah diakomodir. Dan Pancasila, pembukaan undang-undang juga tidak bertentangan dengan seluruh agama. Islam juga nggak bertentangan. Orang yang menentangkan Pancasila ya keliru. Ketuhanan yang Maha Esa kan di situ juga sama. Qul huwallahu ahad ada, ya kan. Nah, kemudian hablum minannas, kemanusiaan ada hablum minannas. Bagaimana kita harus berbuat baik, bukan saja sesama manusia, tetapi termasuk semua alam juga kita harus baik. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Sama binatang pun kita ada aturannya, jadi kita nggak boleh semena-mena kan gitu, Mas. Betul. Baik sahabat Petanisia, hari ini kita sudah banyak belajar mengenai banyak hal dengan Pak Dandim.
Mudah-mudahan ini jadi satu pemantik buat kita untuk sama-sama. Pertama tadi karena kita di Balikpapan ya bagaimana mensukseskan IKN, tadi beliau pesan begitu. Yang kedua, secara global lebih besar lagi bagaimana kita mewujudkan kecintaan terhadap negara ini dan kita tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang justru akan menghancurkan negara kita.